Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya mengenai bagaimana alam semesta bisa terbentuk, di mana di situ ada teori ledakan atau teori Big Bang, kemudian juga bagaimana bumi berevolusi, gitu hingga muncul adanya kehidupan tuh. Kita bagi zamannya berdasarkan ilmu geologis, ada Archeum, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, dimana kita ketahui ya bahwa di masa Neozoikum itu tepatnya di kala Pleistosen itu sudah mulai muncul manusia purba, bahkan di kala Holosennya gitu, manusia purba itu telah berkembang menjadi yang lebih sempurna atau kita katakan sebagai Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip seperti manusia sekarang. Nah, tapi bagaimana makhluk hidup ini pertama kali muncul gitu kan setelah bumi tadi berevolusi memungkinkan adanya kehidupan. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini gitu. Atau kita katakan materinya sebagai teori kemunculan manusia. Kita perlu ketahui dulu nih terkait dengan pengertian teori. Jadi dari mana sih teori itu bisa datang? Sebuah teori tentunya bisa datang pertama kali itu dari pengamatan, ternyata pengamatan kita terhadap sekeliling kita. Kita sebut tuh fakta ya, karena apa yang kita lihat gitu udah benar-benar nyata terjadi gitu. Para filsuf dulu, filsuf Yunani Romawi waktu itu juga mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya ya dengan memperhatikan sekeliling. Namanya berfilsafat kan dia bertanya-tanya ya, terus bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi, bagaimana asal muasal itu terjadi seperti itu ya. Jadi awal mula seseorang itu bisa menciptakan sebuah teori ya dari pengamatan dulu, melihat sekelilingnya. Kemudian setelah diamati terdapatlah sebuah penjelasan. Nah, penjelasan yang akan diajukan ini perlu diuji terlebih dahulu. Itu disebut sebagai hipotesis atau kesimpulan sementara. Nanti setelah proses pengujian hipotesis barulah menjadi sebuah teori yang pastinya diakui oleh masyarakat umum. Untuk teori kemunculan manusia sendiri, di sini sebenarnya terdapat dua teori ya. Yang pertama mungkin kalian sudah pernah dengar semuanya, yaitu ada teori evolusi dari Charles Darwin. Nah, yang kedua di sampingnya merupakan teori tandingan atau yang kontranya. Di sini namanya teori kreasionisme. Oke, kita mulai untuk membahas. Untuk teori evolusi dari Charles Darwin, di sini seperti yang kalian sudah tonton ya dari video kemarin, di mana Darwin ini melakukan perjalanan kan di Kepulauan Galapagos, Amerika, dan melihat bahwa adanya perbedaan burung kutilang di berbagai wilayah. Ya tergantung dengan apa yang dia makan, lalu bagaimana lingkungan tempat tinggalnya. Padahal awal mulanya merupakan spesies yang sama nih. Nah, tetapi karena menyesuaikan, karena beradaptasi, terjadi perubahan morfologi ya, atau perubahan bentuk tubuhnya sendiri. Atau kita katakan sebagai berevolusi. Evolusi sendiri perubahan yang terjadi secara lambat. Oke, kemudian kita bacakan makhluk hidup berevolusi melalui adaptasi dan lingkungannya. Tadi sudah dibahas, dan di sini poinnya adalah setiap keturunan makhluk hidup memiliki variasi. Ya seperti kita dan orang tua kita ya, yang pastinya nggak bisa sama persis gitu, kecuali yang kembar. Nah, karena memang setiap manusia, setiap makhluk hidup itu ada variasi, ada keanekaragaman di dalam setiap individunya. Dan hanya variasi yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang akan terus ada, atau survival of the fittest. Mungkin kalian bisa menyebutnya juga sebagai seleksi alam, yang mana yang kuatlah yang bertahan, atau variasi paling unggul lah. Kemudian yang kedua, di sini tadi teori tandingannya ada kreasionisme. Sebenarnya apa itu kreasionisme? Kita ambil dari kata kreasi atau cipta, penciptaan. Nah, berarti teori ini berkaitan dengan sebuah penciptaan tadi, datang dari para kaum agamawan yang menentang atau tidak sepakat terkait teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Isinya adalah kepercayaan bahwa manusia, bumi, dan seluruh jagat raya mempunyai asal-usul secara ajaib atau tiba-tiba ada,
seketika. Nah, itu merupakan campur tangan oleh Tuhan. Oke, jadi begitu ya, sudah kalian simak gitu bahwa terkait teori kemunculan manusia itu ada 2 teori. Tadi yang pertama teori evolusi Darwin, yang kedua ada teori kreasionisme atau teori penciptaan. Nah, kalau kalian lihat itu kan jelas sangat berbeda ya, gitu. Cuman kalau misalnya teori Darwin kan sudah diproses melalui kerja ilmiah gitu temuannya. Nah, untuk itu ya kita selayaknya pasti menghargai gitu, menyikapi secara ilmiah pula. Sedangkan kita ketahui di sini bahwa agama dan sains atau ilmu pengetahuan itu tidak perlu kita campur adukan karena pendekatannya pun berbeda. Kalau misalnya kita berbicara mengenai agama gitu kan, kita biasanya berbicara mengenai soal rasa, soal hati atau keyakinan. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai sains atau ilmu pengetahuan, itu kan pasti sebuah fakta yang sudah dibuktikan gitu melalui proses pengujian secara ilmiah gitu. Jadi intinya antara agama dan sains itu punya otonomi masing-masing tuh, gitu, punya ranahnya masing-masing. Nah, cuman bukan berarti keyakinan akan keagamaan itu nggak rasional gitu. Kita pun meyakini gitu bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada dan dapat dijelaskan secara rasional. Bisa kita lihat dengan segala hasil penciptaannya gitu yang ada di muka bumi gitu. Jadi kayak ya intinya segala sesuatu tuh nggak harus kita satukan gitu. Ada jalannya masing-masing, sains sendiri, kemudian agama itu sendiri. Dan kita gitu melihat sebuah ilmu sejarah itu pasti kan akan selalu diuji tuh kebenarannya. Gak ada kebenaran yang mutlak dalam ilmu sejarah seperti itu, kecuali kalau fakta berdasarkan data ya, misalnya terkait tanggal, peristiwa dan segala macamnya. Tetapi terkait temuan gini, pasti temuan tersebut akan terus menerus diuji kebenarannya sepanjang waktu melalui temuan-temuan berikutnya. Jadi gak pernah ada kata selesai dalam ilmu sejarah. Lalu bagaimana sih kita menyikapinya gitu ya? Sikap terbaik kita adalah berpikir secara terbuka dan kritis terhadap penelitian ilmiah. Seperti itu, jadi bisa menjadi bahan diskusi saat mempelajari sebuah ilmu sejarah. Oke, mungkin segitu aja dari Ibu. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.